kayak pernah alay dalam beragama. Iya, pernah sangat alay mungkin ya. Mungkin bukan pernah alay lagi ya, tapi sangat Gimana alay. tuh, gimana? Jadi gini, saya dulu itu kan apa? Saya dulu anak pesantren, terus lama nggak nyatu lagi jadi mbak-mbak biasa gitu ya. Masnya nggak terlalu islami gitu ya. Terus masuk kampus itu Iya, iya. ini Heeh. ceritanya berhijrah lagi. Ceritanya berhijrah lagi, tapi mungkin pakai aku aja ya. Mungkin aku dulu itu berhijrahnya itu mungkin hanya sekedar ganti pakaian kali ya, ganti mode berpakaian dari yang biasa mbak biasa ke mbak yang luar biasa. Enggak, maksudnya aku tuh mungkin dulu kurang ini ya, kurang bisa memaknai berhijrah itu seperti apa ya. Jadi mungkin hanya sekedar ganti mode berpakaian gitu ya. Dan mungkin apa ya, untuk amal-amalannya ya sepertinya sama aja gitu, sama aja kayak aku sebelumnya. Nggak terlalu begitu meningkat juga, kayak ya biasa aja, tetap baca Quran, tetap apa. Cuman alainya itu di ini. Ternyata aku baru sadar setelah beberapa tahun menjadi seperti itu ternyata aku beberapa tahun lalu itu berhijrahnya itu hanya sekedar ganti mode berpakaian. Nah, itu aku sebut alay. Kalau menurut aku menyebut itu alay. Itu. Karena aku menganggap yang benar itu seperti ini. Ya, dress code-nya seperti ini. Gitu. Kalau yang lain salah. Aku pernah di fase seperti itu, Mbak. Dan menurutku itu alay. Dan sekarang aku bisa mengatakan itu alay. Karena kan, apa ya, soal menutup aurat, soal apa, cara berjilbab, itu masih ini nggak sih? Nggak ada paten harus seperti ini, gitu. Atau gimana? Mungkin Mbak Nun yang jurusan kuliahnya lebih, apa ya, lebih bisa menjelaskan soal seperti ini. Itu apakah ada model paten seseorang itu menutup auratnya harusnya seperti ini gitu, dengan model seperti ini? Apakah ada, atau itu tergantung apa ya, culture juga, ada pengaruh dari culture juga? Terus bagaimana, Mbak? Karena dulu aku sempat ada di fase menurutku yang benar ya seperti ini gitu. Kalau yang nggak seperti ini menurutku tidak benar gitu. Jadi agak sering ini ya, ngejudge orang yang berbeda dengan aku. Iya, aku jadi pernah di fase alay. Udah ya. Nanti ya udah. Aku minta tanggapan kamu aja. Apakah memang benar ada apa ya, sesuatu yang paten yang menutup aurat yang paling benar itu seperti jadi ini, atau kenapa mungkin kita ini dulu ya, disclaimer dulu, alay menurut kita itu apa gitu. Jadi alay menurut kita yang kita maksud di judul ini sebenarnya adalah ketika kita merasa menjadi si paling gitu loh kan, seperti seri diskusi kita nanti. Baik ya. Nah dulu alaynya itu di situ, bukan tentang alay harus nutup apa, harus nutup cover apa wajah saya atau apa, itu enggak, bukan itu yang saya maksud. Atau pakai jilbab yang panjang itu alay, enggak. Jadi bukan ada benar ya. Ya jadi perlu kita katakan juga ya teman-teman. Jadi tidak masalah sebenarnya dengan apapun pilihan berpakaian yang kita mau gitu. Yang menjadi masalah adalah sikap dan cara pandang kita awal-awal gitu. Jadi istilahnya kayak kita merasa baru membaca Quran misalnya, baru mengkaji ilmu agama misalnya, lalu tiba-tiba merasa udah dewasa, dalam tanda kutip dewasa, udah tahu semua gitu, padahal ya kamu itu baru setahun misalnya, atau baru 2 tahun masa pertumbuhan gitu loh. Jadi
kita semua pernah ada di fase-fase yang kita itu masih dalam masa pertumbuhan ya, sekarang pun masih sebenarnya. Kita masih di dalam masa pertumbuhan, istilahnya kayak masih baik gitu loh. Pemahaman ilmu agama kita tuh masih sangat minim, tapi kita udah merasa tinggi, udah merasa wah saya nih yang paling ini gitu kan. Nah, tadi Mbak Nurul sudah share ya soal alay yang pertama. Karena banyak ya sebenarnya alay merasa paling benar, pernah ada di fase itu. Nah, aku itu kan sudah ini Mbak, sudah sekitar 3 tahunan tersadar dari kealayanku itu. Tapi teman-temanku sampai sekarang itu masih ingat betapa alaynya aku. Kalau mereka itu ketemu aku lagi yang sekarang itu, mereka masih ingat kalau dulu itu aku sampai bilang gini loh, kok kamu nggak pakai kaos kaki sih, itu kan aurat gitu. Kok kamu nggak pakai manset sih, itu kan handsome. Kok kamu nggak pakai itu sih, itu kan aurat. Pergelangan tangan itu kan aurat. Telapak kakimu itu kan aurat, kayak gitu. Aku tuh sering gitu. Sering mengingatkan. Sering. Dan itu diingat temanku sampai sekarang. Aku udah 3 tahun berhenti dari kealayanku itu. Padahal dulu di pondok itu aku juga nggak pakai kaos kaki, nggak pakai manset, nggak pakai ciput, ya biasa aja. Ya. Alaynya itu pas kuliah itu. Iya. Jadi gimana tadi? Gimana tanggapannya Mbak Nun? Apakah memang ya, kalau dulu dari dulu aku merasa ya melihat ke diri sendiri. Dari dulu sampai sekarang kayaknya nih ya, untuk saya sendiri sama sekali nggak pernah merasa bahwa ini yang paten nih, indikator-indikator kemuslimahan dengan tampilan jilbabnya, dengan kaos kaki lengkap dengan sarung tangan dan segala macam. Saya pernah pakai itu, tapi saya tidak pernah merasa bahwa itu adalah indikator kemuslimahan gitu loh. Saya pernah pakai semua atribut yang hari ini teman-teman bisa lihat dari teman-teman yang masih bercadar dengan sangat lengkap. Saya pernah pakai gitu, yang kos tangan sampai ketutup semua jari, terus alisnya nggak nampak, terus karena dipikirnya alis kita aurat kan ya, jadi dilarang untuk ditambahkan gitu. Tapi bahwa saya merasa itu jadi sebuah indikator, enggak, saya enggak merasa seperti itu. Jadi bahkan ya, apalagi sampai hari ini ya, tadi Mbak Nurul singgung soal jurusan saya, jurusan saya di tafsir, jadi sangat amat bersyukur karena dari situ saya bisa mengkonfirmasi semua tentang sebenarnya jadi muslimah yang ya dalam tanda kutip syar'i itu kayak gimana sih? Apakah benar-benar harus membungkus semuanya atau ada pemahaman-pemahaman lain gitu loh? Dan ternyata enggak gitu. Ini pemahaman saya, sebenarnya yang saya tahu nggak ada kayak gitu yang bahwa kamu tuh harus sangat amat tertutup rapat, serapat-rapatnya disimpan di dalam rumah yang paling dalam. Gak boleh sama sekali kelihatan, bahkan suara pun gak bisa diperdengarkan dan lain sebagainya. Gak ada menurutku, apalagi sekarang udah belajar, bukan kayak gitu maksudnya gitu. Jadi ya hari ini kita bisa menertawakan itu karena kita pernah di fase karena di berarti Mbak Nun dulu itu juga nggak ada kayak gitu ya? Enggak. Tidak menjadi si paling muslimah atau pernah alaynya tuh untuk diri saya sendiri gitu loh, yang kayak yang biasanya gini. Jadi saya kan nggak pernah ya ngurusin pakaian teman-teman saya. Kalau Mbak Nurul mah lebih muslimah lah dari saya. ngurusin
nurunin pakaian teman-temannya. Kalau saya nggak pernah, tapi saya menerapkan itu ke diri saya sendiri gitu. Oh, perempuan itu nggak boleh nampak tangannya, ya udah aku pakai kaos tangan lah kan. Oh, perempuan itu kakinya aurat, ya udah aku pakai kaos kaki gitu. Oh, alisnya nggak boleh kelihatan, ya udah saya tutup alis lagi gitu kan. Oh, suaranya nggak boleh diperdengarkan, ya udah gitu, saya nggak bisa ngomong seluas ini di depan umum, nggak bisa gitu. Terus apalagi ya kemarin ya, oh ini yang kayak apa lafaz tulisan apa gitu di topi, di baju, di apa itu. Saya pernah punya cita-cita pengen punya kayak gitu. Tapi sempat punya nggak, Mbak? Punya nggak? Atau Saya sempat bersyukur beli bahwa gitu saya atribut bukan apa ya? saya bersyukur Apa bahwa itu? saya bukan mahasiswa yang apa ya, yang berkelebihan rezeki gitu loh. Saya mahasiswa yang sederhana, yang hidup dengan diberikan uang yang sangat pas-pasan oleh orang tua. Jadi nggak kebeli tuh hal-hal kayak gituan, nggak bisa kebeli, itu mesti nabung dulu gitu. Dan tapi sekarang ya saya bersyukur karena ya ngapain gitu ya saya beli-beli kayak gituan, nggak penting banget. Iya kan. Mahal loh, Mbak. Kan itu banyak tuh, dari topi, baju, terus apa lagi? Tote bag. Terus Tuh, aku pernah punya itu tote bag, Mbak. Akunya, jadi itu aku pakai, itu aku pakai kuliah. Itu tulisannya tuh let's go hijrah gitu, Mbak. Tulisannya tuh sampai pede banget itu makainya, pede banget, ngerasa si paling hijrah, si paling muslimah, si paling hijrah. Ternyata aku hanya seorang si paling alay. Iya, benar-benar. Kalau aku jadi kalau flashback ke masalah. Benar. Itu mahal, Mbak. Itu mahal. Maksudnya itu lebih mahal daripada tas-tas yang biasanya itu. Maksudnya hanya karena apa ya? Benar, iya. Kalau untuk sekarang saya ngomongnya kayak gitu. Kapitalisasi agama. Jatuhnya akan kapitalisasi. Simbolisme segala macam. Jadi itu kan membuat gairah keberagamaan kita meningkat ya dengan menggunakan simbol-simbol kayak gitu. Saya tuh iri dengan teman-teman yang punya topi lafaz 2 kalimat syahadat gitu kan. terus tapi sekarang ada yang masih pakai. Teman-teman masih ada. Terus casing handphone gitu kan, apa gitu, tulisan Quran, ayat gitu ya. Ya kalau di handphone ini ya masih itu. Kalau menurutku nggak apa-apa sih, karena kan aman ya. Handphone itu kan nggak dibawa ke kamar mandi. Gitu. Tapi aku tuh mikirnya kalau semisal di jilbab, ada kan jilbab itu yang ada lafaz apa gitu, potongan-potongan ayat Quran, ada nggak sih kayak gitu? Kayaknya kurang tahu ya. Tapi kalau yang dulu itu pernah booming ya, pernah ngehits. Iya, yang di topi kan. Itu kalimat syahadat sih ya. Ya, yang di topi gitu. Kan aku tuh mikirnya takutnya nanti terpakai ya, kan biasanya masih pakai terus kita kamar mandi gitu, ke toilet, itu gimana itu? Apa itu nggak merendahkan simbol apa ya? Apa itu nggak justru niatnya merendahkan kalimat syahadat itu sendiri ya? Aku dari dulu mikir itu, makanya aku nggak pernah beli yang topi itu, nggak pernah beli, ya cukup yang let's go hijrah di tote bag itu aja sih aku, karena kan nggak ada ayat-ayat, nggak ada potongan ayat-ayat Al-Quran, nggak ada kalimat syahadat, jadi aku pikir aman gitu. Tapi kalau gimana menurut Mbak Nun, yang tulisan-tulisan yang potongan ayat Quran, kadang itu hadis di kaos mana gitu ya, iya. Sablon di baju gitu. Di apa ya, bingung. Itu gimana itu? Melihat fenomena kayak gini tuh kalau sekarang sih harus ini sih, karena di samping bahwa itu hak mereka gitu ya, hak mereka kan, cara mereka mengekspresikan agama dengan seperti itu ya silahkan gitu. Tapi bahwa seberapa urgent kita menggunakan simbol-simbol kayak gitu loh. Ya tahu itu uang Anda, tahu itu kebebasan Anda, tapi apa seurgent itu untuk
harus banget gitu istilahnya ya, harus banget gitu majang potongan hadis lah segala apa gitu kan. Harus banget. Cukup hadis itu Anda taruh di bio WhatsApp misalnya atau taruh di bio Instagram, gak usah nyampe nyablon-nyablon segala macam gitu ya. Ada banyak banget Mbak, aku menemukan banyak banget itu kaos-kaos sablon Iya. yang potongan-potongan hadis, terus potongan ayat Quran. Ya itu estetik sih, emang didesain apa ya, estetik itu. Cuman aku tuh hanya ini pandangan pribadi ya. Gimana itu kalau semisal kebelet kebelet ke kamar mandi, ke toilet, terus kita masih pakai gitu. Apakah aku tuh jadi mikir, itu mereka nyopot dulu nggak ya? Nyopot dulu atau gimana? Atau aku jadi mikirnya Jadi kok kurang ribet ini ya. kurang sopan juga gitu, kurang sopan juga terhadap terus jadi value-nya jadi kurang menurut pandanganku sendiri ya. Tapi nggak tahu kalau menurut pandangan orang-orang yang mungkin fokusnya itu di fashion Iya. atau apa gitu. Jadi ini sebelum kita mengarah kita kepada berdua. hal yang sebenarnya ini pembahasan yang sangat serius sebenarnya. Kalau kita mau kaitkan dengan kapitalisasi agama, kita mau kaitkan dengan politik identitas dan lain sebagainya, ini jadi isu berat karena saling terkait. Tapi kita coba untuk ngetawain aja dulu gitu kan, karena fenomena kayak gini tuh, saya kan awal-awal hijrah itu 2015 Mbak ya. Kalau Mbak Nur sendiri kapan? Nah, berarti mirip-mirip, hampir sama. Dan itu 2015 awal. Sampai hari ini, bahkan kan itu Ya, tren seperti itu kan terhitung sebelum 2015 ya. Mungkin di tahun-tahun 2010-an atau 2011-an itu udah mulai tuh simbolisme agama. Dan menjadi puncaknya di 2019 kalau saya nggak salah sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Bahwa fenomena itu tapi sekarang agak ke counter dengan gerakan feminis ya. Alhamdulillah ya, kita punya agak mulai ke counter. Iya. Tapi mereka kan jadi interest. Enggak. Iya. Cuma feminis. Gerak-gerakan iya. yang lain juga. Tapi mereka jadi punya bahan baru gitu loh untuk. Jadi mereka. Kenapa? Jadi yang seperti itu agak. Kenapa? Agak menurun. Tapi kalau aku sendiri sih nggak melihat bahwa itu menurun ya, tapi itu dialihkan. Itu dialihkan. Saya merasa itu dialihkan aja karena melihat tren hari ini. Jadi mereka tuh punya standar ganda gitu loh. Di satu sisi mereka menolak modernisasi, globalisasi dan hal-hal yang datang dari luar misalnya gitu. Tapi bahwa kenyataannya dia juga mengikuti perkembangan fashion, misalnya perkembangan gandrungnya orang-orang hari ini tuh kemana, dan dia juga mulai menyesuaikan diri kan, tanpa dia sadari atau mau disangkal apapun, Anda melakukan itu gitu. Jadi maksudku apa ya? Kenapa harus denial gitu loh? Akuin aja sih kalau kalian itu memang. Kalau kita memang harus selalu kompatibel dengan perubahan-perubahan gitu kan. Apa ya? Karena waktu aku ikut kemarin itu benar-benar sangat amat resisten dengan modernisasi gitu. Nggak boleh. Iya benar. Aku juga memahami itu kok. Kayak apa ya? Dulu itu masih kontra dengan mengekspresikan diri, muncul di media. Dulu itu masih kontra, tapi lama-lama mereka juga mengikuti seperti itu, mengikuti. Terus ada lagi yang ya cewek-ceweknya. Gitu. Jadi agak standar. Iya. Karena berbeda dari keyakinan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau saya yang memahami bahwa ya manusia itu dinamis, kita akan terus bergerak, berkembang dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Tapi kan yang menjadi masalah mereka menyangkal gitu loh. Oh enggak, ini kita bukan lagi gitu.
menyangkal tapi melakukan gitu. Jadi kayak ya kan? gimana sih menurut, jadi definisi modernitas itu apa menurut Anda? Diakui saja. Iya gitu sih. Iya. Nggak tahu ya, ini kan pandangan jadi pribadi apa ya, kita soal fenomena seperti itu. Jadi aku dulu sangat keras untuk mengatakan tidak untuk seperti ini gitu. Terus selama kelamaan ternyata mereka juga mengikuti gitu. Itu kayak aku yang mengikuti sejak awal sampai sekarang gitu. Ini sebenarnya kalian ada di mana gitu, atau ayo kita akui saja bahwa memang apa ya, lazim lah perubahan zaman itu, terus kita menyesuaikan gitu. Itu emang apa ya, benar-benar sesuatu yang wajar terjadi, termasuk juga apa ya, tentang fashion baju muslim gitu kan juga berganti-ganti kan, maksudnya apa ya, yang maksudnya model jilbab aja itu kan variatif banget kan Mbak ya, variatif banget, nggak melulu harus gini gitu ya. Nggak apa-apa sih selama, kalau menurut itu nggak apa-apa selama kalau aku ya nggak apa-apa berubah-ubah, kayak nggak harus yang modelnya seperti ini, tapi esensinya sama. Jadi seru sih sebenarnya, karena apa ya, ya untuk dulu itu kalau pengalamanku ya itu tidak memaksakan ke orang lain, tapi malah meribetkan diri sendiri gitu loh. Saya harus beli baju apa, panjang jilbab saya sampai 2 meter, segala macem, belum lagi gamisnya, belum kaos kaki, kaos tangan, cadar yang lebar, itu ngabisin duit banget itu. Apalagi seperti yang aku bilang tadi, saya bukan mahasiswa yang berkelebihan rezeki, dan untuk memenuhi fashion teman-teman hijrah tuh, wah, habis banyak banget saya waktu itu, dan sekarang udah masuk lemari semua, udah nggak. Nah, benar standar ya Mbak ya, untuk mengikuti standar berpakaian tertentu itu ngabisin duit banget sih. Iya, karena aku pernah kayak gitu, jilbabnya itu harus panjangnya segini, apa padahal jilbabku sebelumnya apa ya, nggak sepanjang itu, jadi kan aku harus merombak gitu ya, mengganti semuanya. Tapi aku tuh dulu mikirnya bukan pemborosan sih, itu sebuah perjuangan gitu, apa ya, pengorbanan untuk menjadi. Dulu juga aku berpikirnya gitu ya, bahwa ini nih jihad nih gitu kan, ini adalah ini adalah jalan. Iya, ini jihad nih. Iya, padahal usah ribetkan diri. Maksudnya kita beragama nyari apa ya, sesuatu yang mudah, kan kita untuk beribadah. Kok aku malah ribet dan malah sekarang kan boros lagi nggak, malah iya kayak gitu. Itu lucu banget sih. Jadi teman-teman sekarang yang misal dia punya gamis yang sangat amat dalam tanda kutip menurutku ya boring banget gitu loh, yang cuman satu warna dan dengan warna yang gelap, apalagi melihat perkembangan tren fashion sekarang, akhirnya mereka kan juga ya udah nambah budget lagi gitu loh untuk beli yang baru lagi, beli apa lagi, akhirnya kan jatuhnya ya pemborosan, dan bukannya itu bertentangan dengan kesederhanaan yang ingin dicontoh dari Nabi gitu kan. Iya gitu, jadi kayak definisi kesederhanaan itu kayak mana. Aku melihat beberapa orang-orang bercadar ya, itu luar biasa. Aku tahu itu harga jilbab yang dia pakai itu berapa. Ya aku juga. Mahal itu. Itu mahal, apalagi kalau satu set sampai, ya, itu mahal. Ya nggak apa-apa sih, itu uang anak gitu kan, tapi wah gitu, kemana-mana aku membawa kain selebar itu dengan harga itu bisa sejuta, itu bisa jutaan kalau dihitung dari atas sampai bawah, gamis, cadar dan lain sebagainya, itu bisa sampai jutaan. Dan mana esensi kesederhanaan yang kita mau terapkan tuh mana gitu loh, kalau
Jadi jatuhnya Iya. menurutku ya ini jadi melenceng gitu. Anda menganggap bahwa dengan Anda berpakaian seperti itu menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan keimanan, ketakwaan dan lain-lain sebagainya. Tapi di saat yang sama itu pemborosan, itu sikap berlebih-lebihan dan ya saya sebagai yang pernah menggunakan itu saya hari ini mengakui dan saya berdosa. Saya udah menzolimi diri saya, memaksakan kehendak dan akhirnya baju-baju mahal yang saya pakai waktu itu udah nggak guna, udah masuk lemari dan nggak tahu mau dikasih siapa juga. Saya takutnya ngasih ke orang, dia malah merasa bahwa kamu nyuruh saya bercadar ini. Padahal enggak gitu loh, karena ya udah gitu, tinggal di dalam lemari yang akhirnya nggak tahu aku mau apain baju-baju ini dan itu mahal. Aku punya kerudung yang itu penuh manik-manik, itu mahal banget Mbak aku belinya dan ibuku pun nggak mau pakai gitu. Iya, iya benar. Itu kan berlebih-lebihan ya. Nah, itu Benar-benar. mungkin yang jadi tindakan berlebih juga yang ya. kita lakukan atas nama keimanan, hijrah gitu ya. Atas nama aku udah hijrah nih. Hijrahnya malah hijrah ke pemborosan. Yang awalnya pakaianku biasa aja bisa dipenuhi dengan 100.000 misalnya. Setelah berhijrah malah harus nambah budget jadi 500.000. Jadi jatuh-jatuhnya malah iya jauh dari esensi hijrah itu ya, sendiri. Itu gitu. alay. Disebut alay. Jauh dari esensi menutup aurat itu sendiri. Padahal pakai kain berapapun, pakai baju yang harganya berapapun, kalau esensinya untuk menutup aurat, ya udah itu kan benar-benar. ya, itu kan lihat ya ibu-ibu atau mbak-mbak yang cadaran gitu, yang wah itu mahal banget itu pakaiannya, yang ada manik-manik apalagi ya, terus kos tangannya, terus apa dan segala macem. Ini bukannya julid ya, tapi gimana gitu loh ya, kayak Anda itu mau menunjukkan kesederhanaan, tapi kita yang tahu harga baju yang kamu pakai itu tuh nggak sesederhana itu. Itu memang nggak ada motifnya sama sekali, tapi kain tebal kayak gitu tuh itu mahal. Dan Anda menggunakan, misal saya dengan Mbak Nurus hari ini cuman butuh kain 2 meter ya untuk jilbab sama rok mungkin atau baju atau apa gitu. Tapi mereka yang bercadar yang dengan sangat lebar itu membutuhkan kain 5 meter. Dan kalau kita mau tarik ke fast fashion, krisis iklim, itu jauh lebih heboh lagi pembahasannya. Jadi lebih kesadaran untuk menggunakan apapun yang kita kenakan di badan kita itu sangat penting sih menurutku ya. Dan itu kan jadi tanggung jawab kita juga. Apalagi kan pakaian kan susah ini kan. Ini lebih jauh lagi nih. Kalau ngebahas soal kain apa yang mengambil air kan, yang itu lebih heboh lagi itu. Tapi ya ini balik lagi bahwa simbolisme agama yang kita maksud perilaku berlebih-lebihan, alay, itu yang membuat kita akhirnya jadi, oh iya ya, saya pernah sealay itu loh dalam mempersepsi agama, dalam menampakkan agama saya misalnya di publik. Oh, saya ingin dicitrakan seperti ini, saya ingin seperti ini. Tapi malah, aduh nggak kayak gitu loh, nggak, maksudnya nggak harus kamu melakukan itu. Harus juga gitu. Terus apa lagi Mbak pengalaman kealayannya?
lagi. Mm. Ya selain harus mengikuti standar tertentu itu, terus nyuruh orang lain buat apa? Nyuruhnya itu Iya, iya. seperti sekedar mengingatkan, tapi kan julid, ke arah julid jadinya. Kalau julid. Itu alainya di situ. Dua berarti alaiku itu dalam dua hal. Nggak tahu mungkin lebih apa ya? Apa ya alay alay apa lagi ya selain pakaian, hijrah-hijrah Iya, gitu iya. sama Gimana? oh mungkin kajian tertentu itu juga. Kajian tertentu. Jadi kalau kalau bukan Benar-benar. gengnya Ustadz ini aku nggak mau gitu. Pernah ada di fase kayak gitu. Kalau ya pokoknya kalau kalau bukan geng Ustadz ini males gitu. Males pergi ke kajian. Maunya yang geng ini gitu. Pernah ada di fase seperti itu kira-kira Hmm. 4 sampai 5 tahun yang lalu gitu. Pernah ada di sana aku. Kalau sekarang ya kita cari apa ya nggak ada yang harus ustadz tertentu apa gitu. Kalau sekarang siapapun meskipun bukan ustadz, siapapun budayawan, terus bahkan pastor sekalipun, terus siapa biksu apa kalau kalau yang dibicarakan itu adalah sebuah kebaikan, membahas tentang kasih sayang apa ya itu aku suka. Ya Nggak harus harus agama dulu ya. Seagama dulu. harus apa ya? Nggak harus pakai sorban dulu gitu ya. nggak Pakai gamis harus dulu gitu kan. ya, ya untuk mempelajari apa soal kebaikan apa kan kebaikan itu kan agama itu mengajarkan kebaikan. Nah itu kebaikan bisa dari mana aja. Kalau sekarang aku memahaminya kayak gitu. Bisa aku ambil di mana aja, nggak melulu harus dari agamaku juga. Selama itu membahas tentang kebaikan, mengajarkan tentang kebaikan, kasih sayang ya, itu nggak apa-apa untuk aku teladani gitu. Kalau dulu kan nggak gitu. Bukan dari sini. Iya, iya. Maksudnya aku tidak jangan mendengarkan ini. Daftar nama-nama ustadz yang harus kalau dari gitu ya. Sekarang ya boleh dari siapapun, apapun, apapun selama itu tentang Kamu pernah nggak ketemu postingan yang itu nulis deretan nama-nama ustadz yang nggak boleh diikutin pengajiannya? Iya. Menurut gue pernah nemu kayak gitu. Iya, menurut gue tuh aneh banget sumpah kayak si paling sunnah kayak gini sebutannya. Iya. Maksud siapa yang membuat standar seperti itu? Berarti jamaahnya yang membuat standar seperti itu. Jamaah yang seharusnya dia posisinya itu sebagai murid. Muridnya yang membuat standar tentang apa? Tentang pengajarnya. Tentang apa? Tentang ustadznya. Kenapa muridnya? Itu kan subjektif ya. Jadi kemarin tuh aku nulis, ini baru mau ngirim nanti, aku nulis bahwa hukum jilbab, hukum cadar, dan berbagai hal, itu subjektif, itu tergantung kepada siapa kamu merujuk, dan gak harus bahwa aku merujuk ke mazhab ini, lalu ini yang paling, yang semua orang harus rujuk ke sini, yang lain gak boleh, kan enggak ya. Jadi tergantung kemana kita merujuk, dan membuat daftar-daftar kayak gitu apaan banget gitu loh. Itu termasuk alay sih menurut gue. Alay banget kayak kurang kerjaan banget gitu ya bikin list-list kayak gitu. Tapi memang ini Mbak, karakternya kan gitu, menyeragamkan. Menyeragamkan sesuatu, membuat seragam gitu. Kalau nggak seragam berarti salah. Padahal perbedaan itu sendiri kan, perbedaan adalah rahmah. Perbedaan. Benar. Kan gitu, perbedaan itu ada. Apa Mbak, bener nggak? Tapi kok melawan itu sendiri, melawan sesuatu yang mungkin karena memposisikan perbedaan itu pada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih mereka senangi nggak sih? Berbeda
ya sebatas beda merek handphone aja kali ya, nggak bisa pada level kelompok pengajian gitu. Kalau berbedanya dari segi merek pakaian ya nggak masalah, tapi kalau kita berbeda dari segi kelompok pengajian itu nggak boleh. Makanya ya udah adalah saling tarik menarik gitu, mengklaim pengajian ini lebih benar daripada yang ini dan lain sebagainya gitu. Mungkin gitu ya. Iya, gitu. Tapi kalau pembelaannya itu, kalau yang aku baca-baca itu karena apa ya? Itu karena ini mereka itu tidak ingin tersesat gitu. Jadi mereka membuat standarisasi Gitu seperti ya. itu untuk menyelamatkan jamaahnya. Menurut mereka seperti itu. Tapi kalau aku melihatnya, ya itu cukup Nah, alay. ini memang tahu, ya. ini, kita nggak bisa dilepaskan dari subjektivitas kita. Mereka juga subjektif, kita juga memang subjektif gitu loh. Tapi bahwa narasi-narasi seperti ini perlu ada untuk kemudian memberi apa ya istilahnya pandangan lain lah, gitu kan? Supaya pandangan keagamaan itu nggak hanya satu gitu. Kenapa kemudian Sadar hadir dengan pandangan berbeda? Biar karena ya kita mau menyatakan bahwa pandangan perempuan bercadar itu nggak seseragam itu gitu. Bahwa kita juga punya berbeda, sangat variatif. Motivasi orang bercadar itu sangat variatif, nggak karena dalil ini nggak gitu. Semua orang berhak punya alasannya masing-masing dan nggak harus seragam menurutku ya. Jadi penyeragaman seperti ini tuh bahkan menyeragamkan cara berpikir kita, itu alay banget menurut saya gitu. Dan waktu di pengajian sana, iya benar. Itu kan membatasi kreativitas. Waktu di pengajian yang aku siapapun sih itu kalau ya kayak gitu. Padahal perbedaan itu sendiri selalu ada. Mau kamu bikin jadi selalunya tuh mau menyeragamkan. Oh nggak boleh. Akhirnya karena kita patokannya memang mau menyeragamkan, akhirnya banyak jadi banyak nggak bolehnya gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, banyak banget. Oh iya, lagu Nasi Daria ya. Gitu dosa. Ini dosa, begitu dosa. Terus apa dong yang bisa dilakukan gitu loh? Apa cuman jadi aku tuh pernah punya pemahaman gini Mbak, dan ini juga salah satu yang alay yang pernah aku lakukan. Karena begini dosa begitu dosa, akhirnya aku jadi mengurung diri gitu. Nggak bersosialisasi. Iya kan? Karena takut. Karena takut nanti kalau gini aku dosa, nanti kalau gini jangan-jangan aku dosa. Apa ya? kurang apa ya? Benar gitu. Jadi kayak tegang banget gitu loh. Baru keluar kamar dikit, dosa nggak ya kalau saya ngobrol sama orang ini? Aduh gimana ya kalau saya kesini? Aduh. Jadi kayak lebih banyak khawatirnya, lebih banyak ketakutan dan ya, daripada jadi apa? Lebih banyak takutnya daripada rasa aman. Padahal kan banyak takutnya daripada nyari tenang. Padahal kan benar, iya, mencari ketenangan, mencari kenyamanan gitu. Ini malah jadi menjauhi. Iya, jadi khawatir, jadi mudah cemas gitu. Itu bisa jadi masuk ke ya, itu kok malah menimbulkan mereka seperti itu. Kesehatan mental nggak sih ya? Kalau pembahasan sekarang ya, soal kesehatan mental. Karena ada gangguan kecemasan nggak sih kalau kita keluar rumah, aduh ini gimana gitu. Kan satu helai rambut perempuan yang nampak itu parah banget. Jadi kayak aduh kecemasan, ketakutan, jadi susah bergaul, jadi susah beraktivitas. Dan
narasi kayak gini tuh jarang banget mau diakui oleh teman-teman kita gitu loh. Walaupun ya nggak masalah Anda berpengajian di mana, monggo silahkan gitu loh, bebas banget gitu. Tapi Anda juga harus jujur bahwa tidak semua orang itu bisa senyaman Anda untuk dipaksa kiri kanan ngelakuin apa aja gitu mau gitu. Ada yang nggak bisa. Ya, apalagi kalau latar belakangnya berbeda. Semisal kan nggak semua orang pernah menjadi apa ya, nggak semua orang pernah mondok kayak gitu, nggak semua orang pernah jadi anak rohis, nggak semua orang punya orang tua yang seagama dengan dia. Itu kan latar belakang manusia itu kan beda-beda gitu ya, nggak bisa kita dengan cara yang sama, dengan tuntutan yang sama, standar yang sama gitu. Menurutku itu nggak bisa. Iya, dan sekuat apapun mereka atau kelompok manapun atau siapapun menyusun kurikulum ya, kan bahasa saya, kurikulum menyeragamkan pikiran sampai pada hal perilaku orang, itu nggak akan mungkin bisa. Karena udah pada nature-nya manusia memang udah beda. Nggak mungkin bisa. Nature kita masing-masing beda gitu. Ya walaupun ya sama manusia, tapi ya itu tadi yang Mbak Nur bilang, latar belakang sangat mempengaruhi cara berpikir kita, cara berlaku kita, cara berucap dan lain sebagainya. Dan ya lalu kita masuk ke pengajian tertentu, nggak bisa tiba-tiba dong saya langsung berubah hanya karena mendengar satu kali pengajian gitu kan. nggak mungkin gitu. Jadi menurutku ya tindakan menyeragamkan dan lain sebagainya itu pekerjaan paling sia-sia nggak sih? Iya, kalau aku pribadi justru kalau diseragamkan, dikasih standar tertentu, ya itu aku pikir nggak bisa berkembang sih, nggak bisa. Ya kita nyari ilmu aja nyomot dari banyak sumber ya, maksudnya dari sana, dari sini, belajar di sini, belajar di sana. Kalau dituntut belajarnya harus ke sini, pakai standar, harus yang gini, itu malah mempersempit gitu. Jadi kalau menurut ya, jadinya cukup gitu, apa sih istilahnya itu? Jadi sempit gitu. Sempit. Nah itu makanya mungkin aku sama Mbak Nun tuh memandang hal-hal kayak gitu, fenomena seperti itu termasuk alay dalam beragama. Tapi nggak tahu kalau semisal teman-teman punya argumen lain, pandangan lain tentang hal yang seperti itu, mungkin aja ya orang lain hal seperti itu adalah sebuah kehati-hatian. Kan ada orang yang seperti itu, mereka seperti itu karena ingin menjaga dirinya dari hal yang menurut mereka bisa menurunkan iman dan takwa. Jadi semua orang tuh memang punya alasan masing-masing kenapa harus memilih ini gitu. Kita juga nggak niat ngejudge ya, kita kan benar ini Pak ini different perspektif aja gitu, nggak bahwa ini yang paling benar ya, nggak ada klaim kebenaran di Cadar Garis Lucu, sama sekali nggak ada. Ini murni pandangan kita, opini kita aja yang kita sampaikan. Tinggal teman-teman mau mendengarkan silahkan, mau merefleksikan silahkan, dan sampai akhirnya Anda menganggap kami salah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa banget. Pandangan ini bukan untuk dibenarkan kok, tapi pandangan ini perlu untuk teman-teman dengar, itu menurutku wajib. Semua perspektif perlu kita serap, dan pada akhirnya berhenti di kita gitu, bagaimana mau merefleksikan, bagaimana mau mengolah, dan akhirnya mengambil keputusan dari apa yang sudah kita dengar gitu ya. Jadi itu juga tujuan Cadar Garis Lucu, mengcounter narasi, memberikan narasi-narasi yang berbeda, yang anti mainstream dengan narasi-narasi biasa yang didapatkan di akun-akun bercadar yang lain gitu. Bukan untuk
mau menyalahkan akun-akun teman-teman bercadar yang lain, bukan sama sekali, tapi bahwa ini loh pandangan kami. Kami perlu menyuarakan juga dong. Anda bebas menyuarakan pandangan Anda, masa kami nggak bisa gitu. Jadi itu aja gitu.